Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif yang merupakan unsur dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Budaya positif ini nanti akan menjadikan menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita sebagai penumbuhan karakter di sekolah kita. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan, sedangkan murid hanya menerima suatu hukuman itu tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu nilainya itu seperti nilai negatif, ya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi sudah sebagai guru calon penggerak di Angkatan 6 Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari budaya positif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kepuasan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup atau survival, bahwa kebutuhan dasar ini bersifat fisiologi. Di antaranya bagaimana manusia untuk dapat bertahan hidup, di antaranya memulai kebutuhan tempat tinggal, berupa rumah, kemudian kebutuhan tentang kesehatan, kebutuhan tentang pangan, makanan, dan kebutuhan dasar yang seperti kita ketahui, ya, seperti primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini merupakan kebutuhan psikologi, di mana sebagai manusia kita butuh rasa dicintai, rasa mencintai, rasa memiliki, dan rasa dimiliki. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan peserta didik, bagaimana kita sebagai guru itu dapat menumbuhkan anak-anak untuk bisa menumbuhkan rasa mencintai dengan sesama temannya. Mencintai di sini adalah mencintai sebagai sesama teman, ya, menyayangi, sehingga timbullah nantinya Bina atas waktunya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala serta rekan guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi dalam rangka diseminasi budaya positif kali ini. Pada kali ini saya izinkan untuk memaparkan materi posisi kontrol guru, tapi dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti tadi sudah disampaikan oleh Bina dan Bruno, bukan maksud kami ingin menggurui ataupun kalau dalam bahasa Sundanya mengatakan menjahitkan merija. Padahal Bapak Ibu mas harus mengertinya, terus ilmu dan pengetahuannya pun jauh lebih dari kami. Apalagi di sini banyak yang sudah senior, kami sangat respect kepada beliau-beliau, makanya kami sering sharing bagaimana sih sebenarnya istilahnya pembelajaran yang menyenangkan itu di kelas. Maka dari itu
semua dari tempat rekan yang sama-sama sedang berjuang ingin sekali istilahnya mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan. Nah di sini sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur, Ibu Pina adalah semuanya berkesinambungan ya, antara tadi kesepakatan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah kira-kira gimana sih posisi kita sebagai guru gitu ya? Biasanya kita menempatkannya itu secara pribadi sebelum kami istilahnya mengenal atau mengetahui lebih jauh tentang budaya positif ini, kami sering melakukan posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, betul tidak Bapak Ibu? Ya, biasanya suka begitu. Kalau misalnya anak tidak duduk saja, misal ini main tidak di bangku, langsung misalnya misalnya seperti itu, atau misalnya ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, langsung seperti kita. Kalau tidak menuruti apa kata ibu misalnya, lari keliling 3 kali lapangan misalnya. Kasihan kepada anak kita. Itu bukan hal yang seharusnya kita lakukan. Hal itu harus kita hindari. Makanya di sini ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrolnya itu sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang kelima sebagai manajer. Nah tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sebagai penghukum. Biasanya kalau sebagai penghukum itu dari nada, suara, ekspresi muka kita itu sudah menjelaskan kemarahan kepada anak seperti itu ya. Nah bahasa tubuh, mata melongo, hei kamu, misalkan seperti itu. Padahal hal tersebut nantinya akan membuat anak merasa down, ya, merasa tidak percaya diri lagi apa yang mereka lakukan seperti itu. Tapi selayaknya kita harus memposisikan kita sebagai guru itu di mana nanti. Yang kedua sebagai pemantau, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Artinya si guru tadi apa yang sudah disepakati di kelas, misalnya guru tadi sudah disampaikan oleh guru membuat kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan kelas itu seperti tata tertib ya Bapak Ibu. Apa saja sih kesepakatan yang akan kita istilahnya pegang? Misalnya datang ke kelas atau sekolah tepat waktu, kemudian tidak boleh makan di kelas, jam istirahat tidak membawa makanan ke kelas, misalnya seperti itu ya. Nah itu kesepakatan kelasnya itu ditulis oleh anak, nanti ditempel di papan kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan kelas itu anak harus konsekuen mentaati apa yang sudah mereka sepakati. Nah jadi kalau misalnya mereka tidak melanggar, maka harus menerima konsekuensinya seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan kelas itu adalah untuk menunjukkan supaya anak dapat mentaati apa yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya tadi, misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Kalau minta ada anak yang datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Tidak boleh. Itu misalnya tidak seperti itu. Ditanya baik-baik, didekati, apa masalahnya? Takutnya anak terlambat itu memang benar-benar misalnya keadaan di rumahnya membantu orang tuanya, tidak disengaja misalnya ya. Jadi kita tidak tahu permasalahan anak itu kenapa atau mengapa sampai terlambat seperti itu. Kemudian yang pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya posisi ini suara guru itu
lebih lembut. Kemudian biasanya pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi seperti kalau membuat rasa bersalah, si guru tersebut merasa dirinya yang salah. Artinya kita itu seperti lebih rendah dari anak. Jadi seperti kita itu bicara seperti ini. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nanti ibu dimarahin sama bapak kepala loh. Jadi seperti kita itu terasa merasa diri kita yang bersalah. Padahal yang telah melakukan kesalahan itu adalah anak, gitu ya. Makanya hal tersebut harus kita hindari, ya. Kemudian, kalau yang ini yang terpenting pada posisi kontrol guru, yaitu kita harus menempatkan diri sebagai manajer. Artinya kita harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang tadi, jadi dalam posisi manajer ini, apa yang sudah tadi disepakati antara guru dan murid, nah di situ anak kalau berbuat kesalahan jadi harus melakukan atau menemukan solusi apa sih yang bagus, gitu ya, supaya si anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Seperti itu. Kemudian si anak juga akan menemukan permasalahan sendiri. Jadi kalau misalnya si anak melakukan kesalahan, mereka akan merubah kesalahan mereka menjadi lebih baik. Nah, di sini ada sebuah contoh. Nah, contoh kasus ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada Ibu Dani. Nah, nanti kita akan berpikir kira-kira Ibu Dani ini melakukan posisi kontrol guru yang mana. Seperti itu. Yang pertama, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Jadi dia cuek-cuek mendekatnya, tidurnya malah, misalnya seperti itu. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, kata Bunda. Sudah tenang, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dari nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab begini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam gitu. Nah, coba kira-kira dari kasus ini Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai apa? Posisi kontrol yang mana? Oh, maka silakan mengaji. Terima kasih waktunya yang diberikan. Sekilas Ibu menyimak barusan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tika SPD. Saya golongkan untuk posisi kontrol seorang guru seperti Ibu Dani itu, menurut saya itu adalah pembuat rasa bersalah. Mudah-mudahan tepat, tapi Ibu minta masukannya kalau memang jawaban Ibu kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lain atau pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Haji? Betul, alhamdulillah ya. Berarti walaupun sekilas semuanya sudah memahami posisi kontrol yang mana sih yang dilakukan oleh Ibu Dani. Nah,
Bume. Nah, ada kata-kata seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan, Dani? Nah, seperti itu ya. Nah, gimana kamu belajar? Nah, itu. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, betul sekali. Terima kasih Bu Haji, sangat tepat sekali bahwa itu adalah merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sebagai garis bawah, maka dari kelima posisi kontrol itu yang harus kita hindari sekarang adalah yang pertama posisi kontrol pembuat, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pemantau ya, kemudian dan posisi kontrol teman. Yang harus kita sekarang pegang adalah dan kita lakukan yaitu sebagai posisi kontrol manager. Seperti itu buktinya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Medina India SPD yang akan memaparkan segitiga residu. Terima kasih. Namanya topik-topik tadi yaitu di dalam konstitusi segitiga ini kita mengelompokkan semua keterkaitan kesepakatan kelas, kemudian lima kebutuhan manusia dan yang hari ini kita posisi kontrol apa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Ahmad Yani selaku kepala sekolah dari SD 2 Hektar Sari Kecamatan Pateman, Kota Banjar. Perkenalkan dan izinkan untuk menyampaikan testimoni ataupun pesan dan pesan dari pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang secara kebetulan tahun ini dari sekolah kami ada 4 orang, yaitu Ibu Tika, Ibu Nur Hayati, Ibu Melina, dan Ibu Vina. Kesannya, alhamdulillah sekolah kami melalui calon guru penggerak pada tahun ini pada dasarnya telah diberi pencerahan ataupun ilmu baik pengetahuan, tampilan dari guru yang mudah-mudahan dengan dibekalinya keempat orang guru ini mereka akan menjadi motor ataupun penggerak dari pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah di Kota Banjar akan diwajibkan semua sekolah mulai tahun ajaran 2023 dan 2024. Sekali lagi, mudah-mudahan 4 orang ini akan menjadi motor penggerak khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah kami dan umumnya bagi sekolah-sekolah di Kecamatan Pateman, juga yang lebih banyak lagi bagi sekolah dasar yang ada di Kota Banjar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.